Selamat malam semuanya. Berikut merupakan laporan akhir praktikum sistem pengaturan, Laboratorium Sistem Pengaturan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Aditama Surabaya, tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan praktikan bernama Afrizal Ardiansyah dengan NPM 03-2021-190747. Asisten Laboratorium Sistem Pengaturan Andiko Priyanto Koputro dengan NPM 03-2019-107605. Asisten Laboratorium Sistem Pengaturan Rohmah Kuncoro Putri dengan NPM 03-2019-107641. Serta yang terhormat yaitu Kepala Laboratorium Sistem Pengaturan Bapak Yulianto Agung Prabowo, STMT dengan NIP 173127. Nah, yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Dalam praktikum terdapat dua modul yang digunakan, yaitu modul digital dan analog. Nah, penggunaan modul analog dengan motor DC Servo Trainer ED 4400B dan modul digital dengan controller metode Ziegler-Nicholas. Pada modul analog menggunakan sistem loop tertutup dan berbentuk modular. Tujuan modular tersebut untuk mempelajari dalam integrasi teori dasar dan eksperimen. Nah, untuk modul digital menggunakan kontrol PID yang didasari dengan karakter model dari plan. Hal tersebut didasari bentuk model sistematis dan parameter plan. Nah, selanjutnya yaitu dasar teori. Untuk bab kedua, terdapat dua percobaan, yaitu percobaan karakteristik kecepatan motor dan masukan, serta percobaan kecepatan motor dan karakteristik beban. Motor sendiri merupakan merupakan komponen mesin yang mengubah energi listrik menjadi putaran mekanis, yang dimana poin pentingnya yaitu adalah terdapat pada gulungan medan dan gulungan armaturnya. Pada motor DC, keluaran dari magnet permanen berkisaran dari berapa watt hingga ratusan watt dan jenis motor yang nilai efisiensi daya yang digunakan. Poin pentingnya yaitu adalah flux magnet konstan serta gaya gerak listriknya. Nah, berikut merupakan diagram pengawatan percobaan pertama. Berikut merupakan diagram sistem ekivalen percobaan pertama. Nah, berikut merupakan grafik kecepatan motor sebagai fungsi tegangan masukan, di mana ketika input voltage yang diberikan semakin besar, maka motor speed-nya akan juga bertambah atau semakin besar, linear dengan inputan voltage-nya. Nah, berikut merupakan diagram pengawatan percobaan kedua. Berikut merupakan diagram sistem ekivalen percobaan kedua. Berikut merupakan pemasangan electronic brake. Berikut merupakan grafik hubungan antara kecepatan motor dan beban motor, di mana ketika beban motornya semakin besar, maka motor speed-nya akan semakin melandai atau semakin kecil. Nah, dari hasil yang diperoleh pada percobaan pertama, didapatnya yaitu kecepatan motor dengan tegangan input nilainya sebanding, di mana sesuai dengan teori dasar hubungan pertama, bahwa ketika tegangan input nilainya semakin besar, maka kecepatan motor juga akan semakin besar. Nah, untuk arus motornya tidak sebanding. Ketika tegangan inputnya semakin besar, maka arus motornya tidak semakin besar atau tidak bertambah. Ada yang konstan, maupun ada yang malah turun. Pada titik saturasi, ketika input tegangan dinaikkan, tidak ada kenaikan nilai arus. Nah, pada percobaan juga terdapat deadband yang mempengaruhi hasil percobaan. Yang selanjutnya yaitu perbandingan input dengan kecepatan motor tidak konstan naiknya, tapi terdapat kenaikan, di mana inputan yang diberikan akan memberikan kecepatan motor yang lebih besar. Namun ternyata tidak konstan, tapi terdapat kenaikan yang sedikit curam serta landai. Nah, untuk perbandingan arus dengan kecepatan motor tidak konstan juga, karena terdapat kenaikan yang sangat curam. Nah,
Pada percobaan juga terdapat nilai jenuh yang mempengaruhi percobaan, di mana ketika inputan dinaikkan ternyata tidak memberikan efek kenaikan sama sekali. Nah, saja adalah hasil yang diperoleh pada percobaan kedua. Nah, percobaan kedua yaitu penambahan beban memperlambat kecepatan motor sesuai dengan grafik teori sebelumnya, di mana ketika penambahan beban semakin besar maka memperlambat kecepatan motor. Nah, pada percobaan kedua juga terdapat deadband. Nah, selanjutnya yaitu nilai rata-rata kecepatan motor pengujian B lebih besar dari pengujian A, di mana pada pengujian B nilai bebannya kita mulai dari nilai 10 ke arah 1, ternyata rata-rata kecepatan motornya lebih besar daripada pengujian A, di mana beban nilai yang kita berikan yaitu dari 1 ke 10. Selanjutnya yaitu nilai rata-rata yang dibutuhkan pengujian B lebih besar pada input tegangan dan arusnya. Nah, selanjutnya yaitu pada pengujian inputan kurang sesuai dengan keinginan praktikan, di mana salah satu contohnya yaitu pada data ketika kita ingin memberikan inputan bernilai 3 volt, ternyata yang keluar atau yang terdeteksi yang masuk yaitu 3,701 volt. Nah, selanjutnya yaitu bab ketiga tentang PID. Dasar teorinya yaitu pada motor DC, kecepatan komponen itu sering tidak stabil sesuai dengan praktikum sebelumnya, akibat gangguan dari luar maupun perubahan dari parameter serta rotasi yang membutuhkan perancangan controller. Nah, untuk mengatasinya, controller yang digunakan adalah PID, menggunakan juga 3 jenis parameter pengaturan. Nah, parameter yang digunakan adalah kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Ketiga parameter tersebut menentukan presisi suatu instrumentasi dengan karakteristik yang memanfaatkan umpan balik pada sistem, di mana sistem yang kita gunakan adalah loop tertutup yang dapat menghasilkan umpan balik. Berikut yaitu blok diagram dari kontrol PID, di mana ketika inputan yang masuk yang berasal dari PV atau sinyal feedback akan diteruskan menuju PID. Nah, dari PID sendiri akan dikontrol atau diubah beberapa parameternya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu untuk poin P, proporsional, I, integral, juga D, derivatif, yang akan digabungkan, yang selanjutnya akan diproses, dan akan dikeluarkan outputnya. Akan terus berulang karena rangkaian yang digunakan adalah closed loop. Berikut adalah hasil rangkaian simulingnya. Berikut merupakan hasil rangkaian simulingnya. Berikut adalah rangkaian untuk mencari karakteristik respon transiensinya. Berikut adalah grafik yang berfungsi untuk mencari karakteristik respon transiennya. Nah, dari hasil yang diperoleh tadi, pada percobaan melalui Simulink atau percobaan menggunakan perhitungan MATLAB, didapatkan bahwa sistem kontrol PID dapat mengatur kecepatan motor yang sesuai dengan keinginan praktikan dan mengurangi nilai error pada keadaan stabilnya. Nah, pada controller, nilai KP yang disetting berfungsi dengan baik. Nah, nilai KP-nya sendiri yaitu untuk menyesuaikan sistem bekerja dengan stabil atau membuat sistem bekerja dengan stabil. Nah, pada kontrol integral, nilai integral yang disetting berfungsi dengan baik. Nah, nilai integral yang digunakan tersebut membuat steady state error-nya itu bernilai 0 atau kecil dan tidak membuat sistem tidak stabil, atau melainkan
stabil dan membuat atau memperbaiki respon transiennya. Nah, untuk pada controller derivatif, nilai setting yang diberikan juga berfungsi dengan baik, di mana nilai derivatif tersebut membuat respon transiennya itu berfungsi atau sesuai dengan keinginan dan membuat nilai respon transiennya itu sesuai dengan grafik yang ada. Nah, pada grafik didapatkan sesuai dengan teori yang ada, di mana steady state-nya kecil atau nilainya 0, tidak ada keterlambatan, serta nilai dari sistemnya stabil. Nah, bab 4 tentang kesimpulan. Dari kesimpulan yang didapatkan bahwa praktikum dibandingkan antara modul analog dan modul digital, sebagai pengontrolan, menempatkan modul digital lebih baik daripada modul analog karena tingkat kepresisian yang tinggi sesuai dengan input yang diinginkan oleh praktikan, serta minim error yang besar, di mana ketika terjadi nilai yang tidak seimbang atau error yang besar, maka bisa disesuaikan parameternya melalui PID-nya untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Yang seperti dijelaskan bahwa nilai KP, nilai kontrol integral, serta nilai kontrol derivatifnya membuat motor DC atau inputan yang diinginkan itu sesuai dan memberikan outputan yang sesuai dengan apa yang praktikan inginkan, sesuai teori yang ada. Terima kasih untuk waktunya para partisipan. Selamat. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila mana banyak kata yang masih salah dan saya ucapkan terima kasih.